akhir kita yang kita tunggu dalam rangkaian acara seminar Tata Rias Pengantin Jogja Pais Ageng oleh narasumber Mamu Rohmadona. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Di siang hari ini saya akan membawakan materi Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta di Pais Ageng khususnya. Jadi di sini saya tidak akan menutup pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu semua, teman-teman semua, apapun yang memang perlu ditanyakan nanti akan saya jawab sebisa mungkin. Membutuhkan yang namanya adalah poncot. Ini namanya adalah poncot. Nah, cara memoncot yang pas buat saya itu adalah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bagian step pertama atas, ya. Di sini kita rapikan. Saya memakai minyak rambutnya yang dari seperti ini. Minyak rambut yang seperti ini. Jadi tidak nyosau yang seperti dulu kan ada ibu-ibu yang memakai warna hijau, yang pomade hijau itu ya, yang agak minyak itu. Nah, saya anjurkan untuk dihindari. Jadi saya memakai yang dari Gatsby yang isinya seperti ini. Ini sangat membantu bagaimana kita memakaikan piti dan Prada cepat. Salah satunya stepnya dari situ. Oke. Nah, yang kedua, setelah yang pertama saya ikat seperti ini, yang kedua akan saya gandeng ke atas. Kenapa saya memakai seperti ini? Tidak langsung satu. Yang pertama adalah sakit, ya, karena nanti di sini ada beban. Yang kedua, merapikan rambut menjadi satu ini akan lebih sulit daripada step-step. Paham ya? Ini untuk teknik aja. Oke, sisir. Saya akan menggandeng ini seperti ini. Karena itu sangat mengganggu sekali bagaimana pemasangan Prada. Oke, selanjutnya saya akan melakukan step by step untuk make up. Saya kira make up semua sama saja. Saya kira make up semua tidak punya trik masing-masing ya, Bu. Ibu jangan ngantuk loh. Sudah sarapan? Belum. Waduh, panitia gimana ini? Belum yang kedua. Oke. Sama berarti, saya belum yang kedua. Saya memakai 3 foundation. Nyesewu, ibu tahu produk ini? Ini produk yang sangat langka sekali tapi sangat luar biasa. Betul sekali. Saya ambil di sini foundation, ya, kita campur. Habis itu saya pakai yellow orange. Yellow orange dari apa tahu? Oke. Habis itu saya pakai purple. Yes. Hanya 3 ini saja. Baru kita bakar. Oke. Tetapi kita harus paham bahwa merek itu tidak menjamin sesuatu hal jadi maksimal. Gitu ya. Jadi kita harus paham. Boleh langsung menanyakan sesuatu hal. Jadi kita sambil jalan, kita sambil bertanya. Make up itu teknik, bukan cantik. Setuju tidak? Setuju. Yang setuju angkat tangan. Yang setuju angkat tangan. Sunda Secret memakai tone warna yang putih ya nggak pas. Karena rangkaian looknya sudah rangkaian tradisional. Kecuali kalau bridal memang harus tipis, bahkan mungkin menyerupai warna kulitnya yang kulit soft, it's okay. Itu ya. Nah, habis ini foundation selesai. Saya memakai dari produk Rayolan untuk bagian bawah mata. Tapi saya cukup memakai jari. Nah, seperti ini. Oke. Bahwa sebagai penolak bala. Jadi ketika memakai daun sirih bukan karena berarti biar tidak meluntung. Daun sirih sebagai penolak bala. Posisinya pas di tengah-tengah penunggul, cita, dan alis. Itu sebagai penyambung. Oke. Panjang, pakai panjang. Yes. Ini
Ini untuk gaya Jogja namanya adalah teplok. Yes, this is name teplok. Dikasih benang kenur ujung sampai ujung, dan untuk ujung terakhir itu harus di atas. Tegak ya Jeng. Oke, kita tarik set. Nah, ini tidak memakai jepit satupun, jadi tidak merasa sakit dan tidak bundel. Dan jangan lupa untuk gaya Yogyakarta kita harus menggunakan yang namanya apa ini? Apa ya? Namanya adalah jeruk saja. Jeruk, jeruk. Dan di sini tidak pernah saya tali pati, cukup saya sempit ke. Nah, di situ baru kita tambah dengan ceker. Sudah, ini sangat kencang sekali. Ageng Jogja biar tidak saling surut. Oh, silakan. Nah, kalau boleh kebenaran muncul apa ya? Iya, dari Surabaya. Ini Bapak Ibu, berikut sepasang manten Pais Ageng Jogja. Video kita. Supirnya supir. Ya, di sini adalah Band Putri memakai kendul jumlah 5, tidak boleh lebih dari 5. Di sini memakai cepok jeda yang namanya adalah Sri Taman, tidak boleh memakai bunga asli. Agak naik sini, Sri Taman di sini ada merah kuning hijau, itu di Tridharma ada api angin air. Jadi tidak boleh ketika warna hijau ini ada di atas. Ya, merah harus di atas, merah kuning hijau. Mohon dilepas sebentar, ada belakang. Nah, oke. Di sini ini namanya adalah senyok bros, tapi ketika bertempat di Sanggul ini namanya adalah senyok. Kalau untuk di Yogyakarta Surakarta namanya adalah penebak. Memakai cepok JBR, ini adalah cepok hijau dan ini adalah gajah mole. Kalau untuk pengantin di Yogyakarta tidak boleh lebih dari rongkilan. Tidak boleh memakai kuncar, tidak boleh pula ditaruh di depan. Ya, ini untuk pembelajaran. Sedang keluar Barononggo, kepala menghadap ke belakang. Ini namanya adalah semen, motif semen. Untuk gaya Yogyakarta tidak boleh mengenakan kampung atau duduk yang berwarna-warni, hanya warna sogan dengan memakai budangan putih. Kembali lagi. Di sini memakai udek, ini adalah selendang untuk bahasa lugasnya. Tetapi ketika di sini sebagai udek dan bros, ketika di sini bernama jemil, bros jemil, ya, jadi paham. Untuk buntal memakai dangkuri, saya kira sama dengan gaya Surakarta, tetapi gaya Surakarta ada pupus kidan, ada pupus mangkokan, pupus bangunan. Tetapi untuk gaya Yogyakarta tidak memakai bermacam-macam, hanya memakai puri dan potro menggolong serta Kamboja. Nih, mohon maaf agak sedikit layu karena saya baru dari Yogyakarta. Ini Kambojanya harus putih, tidak boleh warna kuning, dan harus memakai potro menggolong. Potro menggolong itu yang ini ya, biasa ya. Oke. Minimnya sama, ketika beliau duduk akan membuka seperti ini. Gajah mole ini mana gajah mole? Loh, ini. Oh ini. Nah, gajah mole ini tidak boleh lebih dari 2 pilar. Posisinya harus jadi tidak boleh di sini, tidak boleh di sini, harus di sebelah sini. Oke? Ini namanya jalan kono. Ini namanya jalan kono susun. Kenapa kecil besar? Dari lahir, hidup, mati. Untuk filosofi seperti itu. Cici memakai juga penunggul, pengapit, penitis, gode. Penunggul itu untuk kita dengan yang di atas. Pengapit itu ada ibarat ada malam, ada siang, manis, pahit, ada hitam, putih, titis. Kenapa di sini memakai jahitan mata? Sebagai seorang perempuan, alangkah baiknya kita menyebutnya perempuan, bukan wanita. Alangkah baiknya kita menyebutnya pengantin perempuan, pengantin laki-laki. Karena ada makna berbeda ketika itu tulisannya wanita.
Pengantin perempuan selalu memakai jahitan mata ketika pesta dan itu berposisi di antara belinda dan gorden. Sebagai seorang perempuan harus mampu menyaring apa yang dilihat di dalam konsep rumah tangga. Ya, di sini memakai ron suping yang namanya ron suping terbuat dari daun pepaya. Daun pepaya ini adalah pupus, dari kata pupus ini sebagai pamor. Ya, jadi tidak diperkenankan ketika memakai daun pepaya masih menggunakan logam. Nah, untuk putri itu selalu memakai pepaya, ketika laki-laki memakai logam. Alias tidaknya di sini ada yang membicarakan, ada yang mengkonsep bahwa perwakilan dari seorang perempuan karena hewan kijang. Kenapa kijang? Kijang itu punya 3 sifat: cerdik, bijaksana, lincah. Makanya disimboliskan di sini. Tetapi untuk filosofi itu kita tidak bisa menerima dari satu sumber. Ada juga yang mengatakan dari Romo Manu, Profesor Dr. Manu, itu mengatakan Pais ini adalah matahari. Jadi sudah beda lagi. Di dalam penjelasan buku Simanantaka itu ada juga yang mengatakan bahwa mentul pengantin itu tidak ada 5, hanya 1. Tetapi itu dari sumbernya beliau. Nanti dari sumber mana pun juga bisa. Ya. Nah, tatanan rangkaian pengantin ini kita mengacu pada yang namanya ketentuan HB10. Jadi tatanan pengantin untuk gaya Yogyakarta Pasar ini adalah HB10. Kenapa kita sebut dengan HB10? Memakai yang ini namanya adalah kalang jogong, memakai yang namanya adalah pulau putih dengan perubahan putih, tidak memakai biru dan putih. Oke, saya sebutnya sebelah sini agak geser. Yang laki-laki di sini sama memakai kalang susun dengan memakai ulur sama, ada efek timang, ulta juga sama, dodotan kamburnya juga sama. Ketika berjalan dia harus memegang. Di sini memakai sritama. Nah, untuk laki-laki hanya memakai sumping logam. Yang selalu agak berulu, ini namanya adalah nyaman. Nyaman ketika di dalam bebek, semakin derajatnya tinggi, semakin nyamannya kecil, semakin menjadi raja semakin kecil, bahkan ada yang semakin menjadi lebih tinggi semakin tidak memakai. Menghadap ke belakang. Betul sekali yang dikatakan pendengar. Untuk pengantin gaya Yogyakarta tidak boleh memakai keris yang apa? Yang terang, yang ladang. Pengantin order posisinya sebagai seorang pemangku aja tidak boleh. Harus seperti ini. Di sini ada boru 2. Ketika untuk gaya Solo ini namanya adalah samir. Tetapi ketika di gaya Pasar ini namanya adalah mogol. Memakai ukel, ini namanya adalah ukel, dan ini adalah namanya nyaman. Ya, menghadap ke depan. Satu. Keris untuk gaya Pais Ageng ini tidak boleh keseru seperti ini. Untuk ekepak ini tidak boleh. Jadi benar-benar masuk ke dalam. Nah, posisinya harus seperti ini. Ya, ada di sini. Sedikit pengetahuan kenapa memakai kuluk biru dan kenapa memakai model mas tanya ini. Oke. Pengetahuan kenapa memakai kuluk biru dan kuluk putih. Kuluk putih ini ketika di HB10 karena yang menjadi pengantin, yang putri adalah putri raja, yang laki-laki adalah rakyat biasa. Itu harus memakai kuluk putih dan posisi berdirinya harus seperti ini. Mohon maaf geser mas. Pengantin putri di sebelah kanan karena adalah anak raja. Tetapi kalau di sini memakai kuluk warna biru, berarti posisi perempuan harus di sebelah kiri. Beda lagi dengan yang namanya kuluk kanigoro. Jadi kalau ada yang memakai kuluk warna hitam putru, itu namanya adalah kuluk kanigoro. Berarti tidak boleh telanjang. Tidak boleh telanjang. Apapun bentuknya, ketika di sini hitam, berarti di sini tidak boleh telanjang. Ini namanya adalah kuluk yang hitam itu namanya adalah kuluk kanigoro. Dan di keraton gaya Yogyakarta, ketika memakai busana hitam, kuluknya harus hitam, busana merah, kuluknya harus merah, busana hijau busana merah, kuluknya harus hitam, busana hijau
hijau, mulutnya harus hitam. Yang perlu digarisbawahi juga, ketika tata rias pengantin gaya Yogyakarta itu adalah busana adat yang ada di gaya Yogyakarta diangkat menjadi busana pengantin, tetapi untuk gaya Surakarta busana tari yang diangkat menjadi busana pengantin. Seperti itu, mungkin ada yang ditanyakan. Jadi saya mohon untuk tatanan-tatanan yang sudah disepakati jangan sampai terlanggar. Ya, Pak Ageng memakai kulo emas itu tidak boleh. Karena sesuatu yang terpasang di sini mempunyai doa, tidak hanya sekedar pemakaian. Seperti itu ya. Hal kecil, laki-laki harus memakai cincin di sebelah kanan. Ini harus ada juga. Hal terkecil ini. Mau lagi? Oke. Mungkin ada yang ditanyakan? Seperti itu, ya. Untuk tatanan mungkin ada yang ditanyakan? Belum? Koloknya harus putih dan biru. Tidak. Kalau untuk benarnya harus putih. Karena ketika biru itu adalah anak raja. Jadi lebih bagusnya adalah putih. Dan di sini tidak boleh memakai biru. Putih. Ada juga pemasangan kalung kaset ini, ulur ini posisinya ada juga yang mengilhami seperti ini. Mana pegang Di belakang. ketika Sri Sultan Hamengkubuwono mantu itu memakai kalung ulurnya, itu posisinya ada di dalam kalung kaset. Tetapi ada beberapa referensi buku yang dari putra-putra raja di zamannya itu tidak memakai kalung ulur. Jadi ini bisa disebut dengan kaset, bisa disebut dengan ulur. Ya, slot harus memakai warna hitam dengan beragam. Kenapa hitam? Sesuatu hal yang berwarna hitam yang tidak baik sebaiknya kita sembunyikan dengan mungkin salah satunya dengan kita hijab. Ya gitu ya, seperti itu. Ada yang ya? Kalungnya itu cuma satu boleh apa harus dua? Kalau yang apa bunda? Kalungnya yang laki-laki ya. Harus dua. Oh, harus dua. Harus dua. Nah pemakaian kalau misal dalam kemarin mantu posisinya ulur ini ada di dalam. Tetapi untuk Pak Buliman mungkin dengan hati itu ada yang memposisikan posisinya di luar. Dan itu sebenarnya tidak ada yang salah. Bisa di dalam, bisa di luar. Karena ada referensi foto ketika Raja Buliman itu malah tidak kandung ulur. Jadi hanya kalau tas dan kalau susun saja. Satu lagi, untuk gaya Yogyakarta ini namanya apa? Tidak boleh memakai buku. Gaya Yogyakarta hanya gaya Surakarta yang memakai eter buku. Jadi yang memakai eter hanya gaya Surakarta. Tetapi untuk gaya Yogyakarta tidak boleh memakai eter. Polos. Begitu? Eter tahu eter? Bukan karet. Jadi kalau eter itu ketika angin dimasukkan belakangnya ada bulatnya dan ada bulunya. Nah itu namanya eter. Oke? Paham ya? Untuk pengantin laki-lakinya itu kalau pakai baju apa ya kalungnya harus dua apa? Ketika memakai baju berarti namanya pengantin apa? Kanigaran. Berarti komplit kalungnya dan sebagainya harus sama. Nah kalau kanigaran harus memakai bros hobo di sebelah kanan dan ngatur mainan jam gandul. Ketika untuk kanigaran jangan menir ataupun Jogja Putri yang paham itu ya, paham? Lagi ada yang tanya? Bingung ya kamu ya? Bingung? Mampir ya, mumpet lagi. Tapi enggak, jadi gini, secara tidak langsung ketika kalian melakukan, setiap melakukan benar melakukan benar
itu akan tersisir sendiri. Ketika melakukan jadi kayak contohnya aku berjut lantai atas aku, saya melakukan yang benar itu nanti akan tersisir. Oh tersisir dari sistem gambar gitu ya. Kalau kita belajar secara langsung saya kira enggak, tapi jangan lupa membaca, harus cari referensi, itu penting. Silakan untuk Bapak Ibu bisa menempati tempat duduk lagi karena sangat telaten sekali dalam memberikan informasi kepada kita semua siang hari ini. Manten Kak Tune ganteng, manten Putrine Ayu. Pokoknya silakan bisa foto, nanti kalau tidak gitu fotonya nanti bisa minta dari file panitia yang pastinya lebih komplit dan lebih jelas. Bapak Ibu saudara yang kami hormati, berikut sepasang manten Pak Merah siang hari ini yang disiapkan oleh panitia. Ucapan terima kasih pada ibu-ibu hampir bersama-sama bisa mengadakan rangkaian acara siang hari ini. Juga tak lupa terima kasih dari